Nabi Muhammad SAW kembali dinistakan. Umat tak boleh diam. Kaum munafik kembali berulah. Mereka kembali menistakan Rasulullah SAW. Kali ini pelakunya pihak manajemen Holy Wings, sebuah kafe di Jakarta. Holy Wings mengunggah promosi minuman beralkohol gratis bagi pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Promosi tersebut viral di media sosial. Selang berapa lama unggahan itu menyebar. Holy Wings selalu dikecam oleh banyak warganet. Demikianlah sistem demokrasi yang menjadikan kebebasan sebagai pilar utamanya terbukti merupakan pintu bagi masuknya ragam kerusakan. Minuman keras atau miras misalnya, yang jelas diharamkan dalam Islam, dilegalkan atas nama kebebasan. Atas nama kebebasan pula, Islam dan syariahnya, Al-Quran serta Nabi Muhammad yang mulia sering dijadikan objek pelecehan dan penistaan. Wajib mencintai Nabi SAW. Bagi kaum mukmin, mencintai Nabi Muhammad SAW akan disertai dengan memuliakan sosoknya. Karena itu mereka tidak akan rela jika Nabi Muhammad SAW dihinakan. Mencintai baginda Nabi Muhammad SAW tentu tidak seperti mencintai sesama insan. Kecintaan seorang muslim kepada beliau harus di atas kecintaan kepada yang lain, baik harta, kedudukan, jabatan, keluarga, bahkan dirinya sendiri. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Belum sempurna iman salah seseorang di antara kalian hingga ia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Beliau menjawab, "Tidak, demi Allah, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Berkatalah Umar, "Demi Allah, kalau begitu sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu mencintai baginda Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan keras siapa saja yang cintanya kepada Rasulullah SAW terpalingkan oleh kecintaan kepada yang lain. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, dan keluarga kalian, juga harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan atau azabnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Terjemah Quran Surat At-Taubah ayat 24. Banyak keutamaan yang telah Allah berikan untuk siapa saja yang mempertahankan muhabbah atau kecintaannya kepada Allah SWT dan Nabi-Nya di atas segalanya. Di antaranya, mereka kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. "Kapan hari kiamat itu?" Nabi bertanya, "Apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapinya?" Dia menjawab, "Tidak ada, kecuali aku sungguh sangat mencintai Allah dan Rasulnya." Lalu beliau bersabda, "Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya juga akan merasakan manisnya iman. Demikian sebagaimana sabdanya, "Ada 3 perkara yang jika terdapat pada seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Haram menista Nabi SAW. Jika mencintai Nabi Muhammad SAW merupakan kewajiban dan kebaikan yang amat luhur, maka menista atau istiza kemuliaan beliau adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu, Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat. Allah pun menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Lalu apa saja yang terkategori menistakan baginda Nabi Muhammad SAW? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan batasan tindakan orang yang menghujat Nabi Muhammad SAW, yaitu kata-kata yang bertujuan meremehkan dan merendahkan martabat beliau, sebagaimana dipahami kebanyakan orang, terlepas perbedaan akidah mereka, termasuk melanat dan menjelek-jelekan. Al-Qadi Iyad juga menjelaskan bentuk-bentuk hujatan kepada Nabi SAW.
Orang yang menghujat Rasulullah SAW adalah orang yang mencela, mencari-cari kesalahan, menganggap pada diri Rasulullah SAW ada kekurangan, mencela nasab atau keturunan dan pelaksanaan agamanya, juga menjelek-jelekan salah satu sifatnya yang mulia, menentang atau mensejajarkan Rasulullah SAW dengan orang lain dengan niat untuk mencela, menghina, mengkerdilkan, menjelek-jelekan, dan mencari-cari kesalahannya. Masih menurut Al-Qadi Iyad, ketika seseorang menyebut Nabi SAW dengan sifatnya seperti anak yatim atau buta huruf, meski ini merupakan sifat beliau, tetapi jika labelisasi tersebut bertujuan untuk menghina beliau atau menunjukkan kekurangan beliau, maka orang tersebut sudah layak disebut menghina beliau. Inilah yang menyebabkan seorang ulama sekaliber Abu Hatim At-Toilatauli difatwakan oleh fuqaha Andalusia untuk dihukum mati. Hal yang sama juga dialami oleh Ibrahim Al-Fazari yang difatwakan oleh fuqaha Qairuan dan murid Syahnun untuk dihukum mati. Hal senada juga dinyatakan oleh Khalil Ibnu Ishaq Al-Jundi, ulama besar mazhab Maliki. Kata beliau, siapa saja yang mencela Nabi SAW, melaknat, mengejek, menuduh, merendahkan, melabeli dengan sifat yang bukan sifat beliau, menyebutkan kekurangan pada diri dan karakter beliau, merasa iri karena ketinggian martabat ilmu dan kezuhudannya, menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepada beliau, mencela beliau dan lain-lain, maka hukumannya adalah dibunuh. Karena itu, membuat iklan promosi miras dengan menawarkan minuman gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad merupakan penistaan yang sangat keterlaluan. Sebabnya, bisa dipastikan bahwa itu bermaksud mengolok-olok kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Umat tak boleh diam. Penistaan terhadap marwah Nabi SAW terus berulang karena banyak muslim dan tokoh-tokohnya memilih diam. Mereka berpikir bahwa diam dan bersabar ketika Nabi SAW dinista adalah sebuah kebaikan. Padahal bungkamnya mereka membuat penistaan ini kian menjadi-jadi. Mereka pun sebenarnya telah berdosa karena mendiamkan kemungkaran. Mereka seperti lupa dengan sindiran Imam Syafi'i kepada orang yang diam saat agamanya dihina. Siapa yang dibuat marah namun tidak marah, maka ia adalah keledai. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ulama besar Buya Hamka rahimahullah juga mempertanyakan orang yang tidak muncul ghirahnya ketika agamanya dihina. Beliau menyamakan orang-orang seperti itu seperti orang-orang yang sudah mati. Jika kamu diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Pada zaman Nabi SAW ada seorang pria yang amat marah kepada istrinya karena terus-menerus menghina Nabi SAW. Akhirnya sang suami membunuh istrinya tersebut. Ketika kabar ini sampai kepada baginda Nabi SAW dan pria ini mengakui perbuatannya, beliau bersabda, "Saksikanlah bahwa darah perempuan yang tertumpah itu sia-sia atau tidak ada tuntutan." Hadis riwayat Abu Daud. Karena itu wahai kaum muslim, marilah kita bela agama kita. Belalah Nabi kita yang mulia. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah berjuang membela nasib kita agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak mendapatkan jannahnya kelak. Penistaan kepada beliau terus terjadi karena diamnya sebagian besar dari kita terhadap hal ini. Penistaan terhadap Nabi SAW juga terjadi karena prinsip kebebasan dalam demokrasi yang memberikan panggung kepada orang-orang yang mendengki dan terus menyerang Islam. Ketahuilah, mereka tak akan pernah berhenti melakukan penyerangan terhadap agama ini. Kedengkian yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Sungguh Islam tak akan dapat terlindungi jika umat yang tak memiliki pelindung yang kuat. Dulu Khilafah Utsmaniyah sanggup menghentikan rencana pementasan drama karya Voltaire yang akan menista kemuliaan Nabi SAW. Saat itu Sultan Abdul Hamid II langsung mengultimatum kerajaan Inggris yang bersikap tetap akan mengizinkan pementasan drama murahan tersebut. Kalau begitu, saya akan mengeluarkan perintah kepada umat Islam dengan mengatakan bahwa Inggris sedang menyerang dan menghina Rasul kita. Saya akan mengobarkan jihad akbar. Lalu kerajaan Inggris pun ketakutan. Pementasan itu dibatalkan. Sungguh saat ini pun umat membutuhkan pelindung yang agung itu. Itulah khilafah ala minhajin nubuwah.